Kukira cupu, ternyata Suhu. Emang novel bantal tuh beda banget sih vibes-nya. Hai teman-teman, apa kabar? Halo, gimana kabar kalian? Balik lagi sama Venda di sini, dan di video kali ini aku bakalan mengulas salah satu novel. Aku pun baca buku ini karena diajakin sama salah satu bookstagram namanya tuh Iceng, yang akunnya tuh YJHG, kalian follow aja. Terus sama salah satu booktuber Kak Aryasi yang akun yang YouTube-nya tuh Hi Aryasi. Kita abadi rates di sini, dan kapan-kapan kalau ada waktu mungkin aku bakalan ngajakin mereka diskusi kali ya buat mendiskusikan buku ini lebih lanjut. Dan di kesempatan kali ini aku bakalan ngungkapin pendapat aku soal buku ini. Nah, buku ini tuh berkisah tentang Au Ngaye yang mendapati bahwa adiknya Au Xiuman itu melompat dari lantai 20 rumah mereka. Au Xiuman ini tuh bunuh diri. Nah, sebagai kakak yang membesarkan Xiuman, Ngaye ini tuh nggak terima gitu kalau Xiuman itu bunuh diri. Akhirnya dia tuh meminta bantuan seorang detektif swasta gitu bernama N untuk menyelidiki alasan dibalik kematian sang adik. Detektif-detektifan yang mereka gelar ala kadarnya malah mengarah pada hal-hal serius. Di antaranya adalah cyberbullying dan kasus-kasus rumit yang melibatkan internet. Kira-kira siapakah yang membunuh Au Xiuman di balik pembulian internet yang begitu rumit? Seperti yang aku bilang tadi, buku ini tuh adalah buku bantal. Buku ini tuh punya ketebalan sekitar 600 atau 700 halaman gitu. Aku kurang tahu karena aku baca buku ini tuh di Gramedia Digital sebelum bukunya ditarik sama Gramedia, sebelum Asian Lit itu nggak lagi masuk premium package-nya Gramedia Digital. Kita langsung bahas narasinya aja. Nah, narasi di buku ini tuh dari sudut pandang orang ketiga dengan cara tell, tapi tuh diceritain dari sudut pandangnya si Ngaye. Jadi buku setebal 600 halaman itu semuanya adalah narasinya si Ngaye. Panjang banget, dan walaupun panjang banget aku tuh enggak ngerasa kalau narasinya ini tuh membosankan gitu, walaupun cuma diceritain dari satu tokoh aja. Terus yang menariknya, buku ini tuh di bab pertama, bab 2 dan bab 3 menginput banyak banget pengetahuan soal teknologi. Jadi aku tuh waktu baca merasa kayak kuliah jurusan IT gitu, bukan lagi baca novel. Karena di situ kayak dijelasin IP, gimana cara ngehack orang, gimana cara ngehack wifi, gimana cara ini dengan cara simple, tapi bagi orang yang buta IT sepertiku tuh itu cukup memusingkan. Tapi ya aku bisa melupakan semua itu, walaupun cukup pusing di awal. Aku bisa kayak ya udahlah, gak usah dipikirin kali ya, kita nikmatin ceritanya aja gitu. Dan ceritanya seru. Untuk plotnya tuh terus bergerak maju dengan penjelasan yang sangat-sangat detail. Nah, contohnya kayak tadi tuh ada kuliah IT-nya juga. Bahkan di beberapa scene itu kayak di scene waktu si Xiuman ini tuh dulu sama teman-temannya gimana, itu tuh bener diceritain detail banget. Bahkan waktu mereka penyelidikan tuh kayak step-stepnya tuh diceritain detail banget, dan itu tuh membuat aku seorang pembaca tuh merasa ikutan buat penyelidikan bareng mereka. Ada hal yang sangat aku suka dari buku ini adalah interaksi antara N dan Ngaye, dimana mereka itu interaksinya tuh kayak ketus, kasar, tapi tuh bikin gemes gitu. Setiap N ngomong ke Ngaye itu, kamu gitu aja nggak tahu, bodoh banget sih lah. Setiap Ngaye itu ngomong sama N, dia tuh kayak bisa bertanya tapi dengan gampang tuh bisa memahami apa yang N maksud, dan dia tuh kayak bisa memposisikan diri di samping N yang menurutku dia itu karakter paling bawel, paling ribet, dan paling rewel dalam buku ini. Aku tahu ini tuh novel thriller, tapi aku tuh waktu buku ini tuh menjelang akhir, aku tuh berharap bahwa N sama Ngaye tuh bakalan ada musim semi di antara mereka. Selain itu adalah kata-katanya N ke Ngaye, setiap dia tuh kalau pengen ambil keputusan gitu tuh suka nohok banget. Gak cuma nohok ke karakternya Ngaye, tapi juga nohok ke akunya yang baca. Seperti waktu N tuh bilang, emang selama ini kamu tahu gimana pemikiran adikmu karena kamu gak pernah komunikasi sama dia, kamu tuh gak pernah ngomong sama dia, dan kamu tuh cuma berspekulasi gimana adikmu itu bersikap karena dia tuh menampakkan apa yang kamu inginkan. Ya kurang lebih kayak gitu narasi detailnya, aku agak-agak lupa, dan bukunya udah ditarik juga jadi nggak bisa aku lihat di mana, soalnya aku nggak catet juga. Intinya tuh itu bikin aku tertohok gitu. Emang sih komunikasi itu sepenting itu, tapi kadang kita agak sungkan nggak sih kalau komunikasi sama keluarga sendiri, kayak tanya, kamu punya pikiran apa, kamu pengen apa, kamu pengen itu, kayak malu gitu. Soalnya kita kan keluarga, kadang kita tuh menganggap bahwa kita tuh paling kenal gitulah sama keluarga kita, padahal belum tentu apa yang kita pikirkan itu adalah apa yang diinginkan oleh si orang itu. Selanjutnya itu adalah keputusan yang diambil Ngaye. Emang
buat beberapa orang keputusan yang diambil Ngaya di akhir itu mengecewakan, tapi bagiku ini tuh sebuah keputusan yang sangat bijak. Aku tuh lebih suka cerita yang kayak gini, karena kalau dia nggak ambil keputusan itu mungkin bakalan jadi lingkaran setan. Terus yang terakhir adalah plot twistnya. Aku suka banget sih sama plot twist yang disuguhkan sama penulisnya di sini. Aku kira tuh jalannya bakalan lurus gitu kan, aku udah tahu jalannya di mana, tapi tiba-tiba tuh kayak ada belokan mendadak gitu. Jadi kayak langsung tek, loh kok begini jadinya gitu. Aku suka banget sih di bagian itu. Terus yang gak aku suka babnya panjang banget besti. Buku ini tuh punya 600 halaman ya, tapi tuh cuma ada 10 bab dan setiap babnya tuh gila panjang banget. Bahkan walaupun baca di Gramedia digital itu pun scroll kayak capek banget sih, serius. Kayak dengan HP tuh aku sampai ketiban HP ku sendiri karena sepanjang itu babnya, bahkan sampai ngantuk-ngantuk aku bacanya. Terakhir ini kan novel dari Taiwan, ngeja nama mereka tuh susah banget gitu. Walaupun aku kayak search di Google gitu how to pronounce nama ini, munculnya tuh versi bahasa Inggrisnya gitu. Terus untuk rating, buku ini aku kasih rating sempurna, yaitu adalah 5 bintang. So, buku ini recommended banget sih buat kalian yang suka novel misteri penyelidikan gitu. Soalnya misterinya tuh sebenarnya ringan, tapi banyak makna yang bisa kalian ambil dalam buku ini. Aku beberapa kali udah mengulas novel misteri investigasi lainnya. Jadi kalau kalian suka dengan novel-novel berbau investigasi, jadi kalian bisa cek video aku yang lainnya ya. Kita ketemu di sana. Dan sampai jumpa.